Media pembelajaran. Apa sih itu media pembelajaran dan apa saja model yang ada di dalam media pembelajaran itu? Semua akan kita bahas dalam video ini. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Fahrul Ayatus Sifa dengan NIM 2024 464 05153. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar media pembelajaran. Nah, pastinya teman-teman itu pernah mendengar suatu kata media. Nah, apa sih itu media? Baik, media itu berasal dari kata medium atau penghantar, yang artinya dalam pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, materi, atau informasi dari guru kepada siswa agar proses belajar lebih mudah dipahami. Contohnya adalah buku, video, PPT, observasi, gambar, internet, dan aplikasi pembelajaran. Selanjutnya ada kata pembelajaran. Jadi, kata awal dari pembelajaran adalah belajar, yang dimana kata ini mendapatkan kata imbuhan pem dan an, maka disebut pembelajaran. Baik, kita akan membahas belajar terlebih dahulu. Nah, apa sih itu belajar? Jadi, belajar adalah proses perubahan perilaku yang disengaja yang terjadi pada setiap individu secara permanen atau menetap, seperti guru kepada siswa, siswa kepada siswa, dan siswa kepada sumber belajar. Yang kedua, yaitu pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang bertujuan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan sikap, dan nilai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan salah satu model pembelajaran, yaitu model komunikasi atau communication model. Nah, model ini menunjukkan bagaimana pesan yang ingin disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Di dalam model ini juga yaitu ada dua belah pihak yang terlibat, ada sender dan receiver. Nah, apa sih itu sender dan receiver? Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas yaitu sender. Jadi, singkatnya sender itu adalah orang yang menyampaikan pesan atau sebuah informasi. Sedangkan receiver itu sendiri adalah orang yang menerima pesan dari pengirim, yaitu si sender. Contoh dari si sender ini di dalam pembelajaran adalah guru yang menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didik. Sedangkan contoh dari si receiver yaitu adalah peserta didik yang mendengarkan penjelasan terkait materi yang dijelaskan oleh guru. Oke, di dalam diri sender itu ada yang namanya encoding atau pengkodean. Nah, encoding itu adalah cara pengirim mengubah pikirannya menjadi tulisan, simbol, ataupun gerakan supaya bisa disampaikan kepada peserta didik atau orang lain. Nah, menyampaikannya ini melalui channel atau saluran komunikasi. Channel itu sendiri adalah media atau jalur yang digunakan oleh si pengirim. Contohnya bisa gambar, suara, buku, internet, ataupun visual dan audio. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu receiver. Nah, di pembahasan sebelumnya, di dalam diri sender itu ada yang namanya encoding. Sedangkan di dalam diri receiver itu sendiri bernama decoding. Arti dari decoding adalah cara penerima itu memahami atau menjelaskan makna dari pesan yang disampaikan oleh si pengirim. Jadi, di dalam model ini itu ada yang namanya feedback atau umpan balik. Jadi, si penerima memberikan tanggapan setelah menerima pesan dari si pengirim. Namun, ada gangguan yaitu noise. Contohnya seperti suara ribut di kelas ataupun yang lainnya yang membuat proses komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Alhasil, yang terjadi yaitu pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh si pengirim tidak dapat dipahami oleh sang penerima. Baiklah,
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.